Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hampir takut ayat-ayat Al-Quran. Tok tok tok, permisi. Siang ada orang. Oke lah, perbaiki dulu sinyalmu coba Kahar. Aduh, sinyalmu pun macet-macet begitu. Aduh, ini datang lagi Syekh Kilap, tapi Syekh Kilap tidak bisa menyalakan kamera, Syekh Kilap. Sebentar, kita kasih naik dulu Syekh Kilap ya. Bisa, Syekh sudah bisa nyalakan kamera. Ya, Syekh Kilap, silakan nyalakan kamera dan mari kita diskusi dengan baik, Syekh. Silakan Syekh, nyalakan kamera Syekh. Kemarin nggak bisa nyalakan kamera, sekarang sudah bisa. Ini mantap nih. Ya selamat pagi Bang. Selamat pagi Syekh. Ya Syekh, bagaimana ini Syekh? Kenapa cuman mak lampir yang takut ayat-ayat Al-Quran? Itu bohong. Loh. Sebentar. Ini Bang. Kalau setan atau jin itu takut sama ayat-ayat Al-Quran, nggak mungkin. Muslim nggak ada yang digoda sama iblis, nggak ada yang digoda sama setan. Pinter abang ini. Pinter abang. Itu hanya cerita, itu apa namanya? Hanya film, hanya fiktif lah. Hanya fiktif, bener. Terus ada ini, kalau saya kan tiap hari baca Quran. Pasti saya akan baik sih, selama setiap detik saya akan baik. Karena setan itu takut kan, kepanasan. Bukan itu sih masalahnya. Tapi di film-film kayak begitu Bang. Gini. Nah itu, kalau film di film-film, kalau ada setan, kuntilanak, Susana, Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, kalau dibacakan Al-Quran, mereka lari. Ini gimana jalan ceritanya ini Bang? Kok bisa seperti itu pemahaman-pemahaman yang sudah ditanamkan di doktrin kepada para pemirsa umat Islam se-Indonesia ini? Gimana jalan ceritanya nih Bang? Ayo. Namanya film itu 99% dusta, 1% bohong. Gak ada kayak itu bohong saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Jadi cerita lagi sholat juga banyak yang masih digoda. Itu kan sholat itu bacanya Quran kan? Terekam CCTV, habis sholat nyolong di dalam masjid kan? yang begitu kan Bang, itu oknum, itu orang jahat, jangan bawa bangga. Itu kan namanya itu, kenapa itu ditampilkan cuman malampir gitu Bang, gimana itu Bukan, itu, karena begini Bang, karena begini Bang ya, ketua partai misalnya presiden PKS, ya kan? Namanya sangat Islami itu, tapi korupsi. Ya kan? Terus siapa itu yang dari Menteri Agama itu siapa? Yang dari siapa? Namanya itu juga korupsi. Ayo. Ini dana haji dikorupsi. Nah, yang saya heran, kenapa? Malah cuma mak lampir yang takut Al-Quran. Sedangkan guru ngaji didapati kasusnya guru ngaji sedang melakukan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya. Ayo. Berapa banyak santriwati dilecehkan oleh ustadz-ustadz dan guru ngajinya? Saya heran ini Bang. Kenapa cuma mak lampir yang lari sebentar? Guru-guru ngajinya jadi dari zaman saya masih kecil loh Bang. Saya masih ingat itu. Zaman saya masih kecil, saya itu kecilnya itu di satu desa begitu ya, di provinsi Lampung Tengah. Ya. Nah, pada waktu itu saya masih ingat karena masih anak-anak ya Bang ya. Oh, itu namanya Pak Haji menghamili santri-santri. Gawat ini. Dari zaman saya kecil Bang. Betulan. Namanya Pak Haji Syukur. Berat saudara-saudara. Islam itu hancur. Ya dihancurkan sama oknum pengikut-pengikutnya itu. Ya Gitu. Ya, sedangkan yang saya terima itu Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Dan umatnya wajib melaksanakan rahmatan fil alamin. Jujur saja, saya belum pernah merasakan. Waduh, luar biasa ini, ngeri nih. Ya, mungkin di situ yang salah itu menurut saya bukan ajaran Bang ya, tapi mungkin pemahaman umat-umatnya. Ya, kalau pengajaran saya mengakui bagus, tapi kalau umatnya mungkin IQ-nya ada yang 12,7 itu ada yang 30, itu kan berbeda-beda. Berat ini saudara-saudara ini. Waduh, ini gimana ini kalau seperti ini nih saudara? Ya mungkin untuk muslim itu gimana lah,
makanannya yang harus yang bergizi bang, supaya otaknya jadi kecerdasannya jadi tambah gitu. Jangan di situ aja. Tapi gini bang, Itu, karena ya. waktu zaman saya masih kecil, ya kan, karena namanya anak-anak itu kan dipengaruhi oleh tontonannya, ya kan. Zaman-zaman kita masih kecil dulu, zaman masih tahun berapa, masih sekitar tahun 90-an ya bang ya. Nah, kita nontonnya sinetron Mak Lampir, begitu kan, nyalakan radio. Nah, itu kan. Nah, Mak Lampir ini yang tertanam di benak saya waktu saya masih kecil, itu paling takut dengan yang namanya Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini punya murid namanya Kiai Ageng Prayogo. Nah, kemarin saya baru diingatkan kembali nih, jadi kita bernostalgia nih tentang Mak Lampir. Nah, jadi di jalan cerita itu, ya, jadi Mak Lampir itu dibuatkan peti, gitu kan? Petinya itu bertuliskan lafaz Al-Quran Nur Karim. Nah, yang saya tanyakan begini, kenapa umat Muslim membuat Al-Quran itu fungsinya itu untuk mengusir Mak Lampir gitu loh? Ini ada apa ini dengan umat Muslim ini, saudara-saudara? Itu Silakan. ya mungkin untuk Quran itu hanya dijadikan pengusir setan itu ya untuk kalangan IQ 12,7 ya mungkin betul. Kalau untuk saya sih sejujurnya saya itu Al-Quran itu ya kalau menurut saya itu petunjuk bang. Ya petunjuk ya ke jalan yang lurus. Quran itu adalah cahaya petunjuk bagi orang yang mengimaninya ya. Tapi kalau untuk saat ini saya juga sebagai muslim jujur aja orang itu sudah jauh dari Quran itu sendiri. Ya saya bukan saya menjelekkan sesama muslim ya itu nggak baik ya. Tapi kenyataannya memang udah begitu harus gimana? Kalau udah begitu ya udah Pak. Udah seperti itu, kenapa saya tutup-tutupi? Kalau untuk muslim jangan marah. Belajar dong, belajar. Jangan marah. Kita dikatakan gini, marah sama mencaci gini. Itu ketololannya malah bertambah gitu. Akhirnya tuh jadi 12. Menurut saya kalau untuk saya dicaci atau dijelek-jelekin saya nggak pernah marah, cuma introspeksi diri apakah betul yang orang lain katakan. Karena orang lain itu bahkan orang yang bisa melihat kekurangan dan kejelekan kita aja orang lain, kita tidak sadar ya. Kita tidak sadar kalau kita lagi ada di dalam kesalahan, ada di dalam kegelapan, terus orang bilang kayak gini ya kita sadar introspeksi diri, kalau bahasa Islamnya itu muhasabah ya. Nah itu menurut saya nggak perlu marah-marah, apalagi balik menyerang gimana saling menjelekan, nggak usah. Yang penting untuk saya, pesan saya untuk muslim, kembalilah kepada Quran kitab kita pelajari lagi dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dan harus pakai ini ya, jangan pakai dengkul ya, belajarnya harus pakai. Oke lah, terima kasih Syekh Kilap bin Hanjir. Kita berikan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ya siap. Baik, terima kasih. Ya, silakan ya, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain ya. Kalau teman-teman muslim mau naik silahkan naik, tapi kalau naik itu pertama-tama syaratnya itu jangan marah-marah. Nah, jangan marah-marah, jangan kesurupan. Ya, ayo. Oke, kita kasih naik lagi, ada Sam. Oke, kita undang yang muslim ya teman-teman ya. Tolong yang Kristen saya mohon dengan segala permohonan supaya jangan naik dulu ya. Kita kasih undangan dulu kepada yang muslim dulu. Ya, halo, selamat pagi, Sam. Ya, tidak nyangkut-nyangkut teman-teman ya. Nampaknya ini ada kendala sinyal. Teman-teman yang mau naik, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman yang ingin naik dan ikut bergabung, silakan teman-teman penuhi dulu syarat-syaratnya ya. Terima kasih topinya, Kak Veto. Jadi pertama-tama kalau kalian mau naik, followers kalian dicek dulu berapa supaya kalian bisa open kamera di sini. Karena kalau tidak open kamera itu tidak bisa ya teman-teman ya. Terus Anda pastikan Anda seorang muslim. Kalau Anda Kristen naik ke sini, nanti kesannya tidak memberikan kesempatan kepada yang muslim seperti itu ya. Sekali lagi saya katakan, kita beri karpet merah kepada muslim supaya mereka diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan sebesar-besarnya. Ya. Baik, kita kasih naik ada Ade Andes. Kasih naik Ade Andes. Halo, selamat pagi Ade Andes. Selamat pagi. Apa judulnya nih, Des? Ya, silakan nyalakan kamera, Bro, biar kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Oke, Bro. Silakan. Mana kamera? Wajahmu mana? Itu udah hidup kameranya itu, Bro. Udah jelas, Bro. Ya, tapi wajahmu di mana? Nah, gitu loh. Jangan hilang-hilang seperti itu.
Hilangin dulu efeknya itu dulu bro, karena nggak kelihatan. Hilang juga efek mak lampirmu itu karena nggak kelihatan juga, bro. Enggak, saya kelihatan walaupun saya gerak-gerak saya kelihatan. Nah, apa? Kamunya Bro? hilang-hilang bro. Coba tenang dulu, jangan goyang ke sana, goyang kemana. Macam angin topan, angin tornado. Oke bro, jadi kita temanya yang simpel-simpel aja, karena kalau yang berat-berat Muslim tidak akan nyambung. Ya, kalau yang berilmu dan berkualitas itu Muslim biasanya kagak nyambung gitu. Jadi kita bahas yang ringan-ringan. Nah, betul bro, saya tanya dulu, betul nggak bro? Cuman mak lampir doang yang mak lampir dan sejenisnya maksud saya yang takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul atau tidak itu? Salah, bro. Coba sebutkan siapa yang takut dengan ayat Al-Quran selain daripada mak lampir. Silakan. Iblis sama setan. Siapa? Iblis. Iblis dan setan. Mak lampir Iblis. kan termasuk iblis dan setan. Iblis, Kristen. Kristen katanya. Oke. Jadi kalau Nanti aku bacain ayat Quran, pasti kamu turunin aku. gini bro, Kamu turunin aku nggak? Aku bacain ayat. Mbak, tidak gini. Menurut riwayat yang saya baca, tadi kan kamu mengatakan bahwa mak lampir, iblis dan setan mereka takut ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi riwayat yang saya baca, Muhammad itu kena sihir, padahal konon dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan dia seorang penghafal Al-Qur'an ini. Nah, coba tolong terangkan bro kepada kita kenapa Muhammad yang hafal Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an Ustadz ini nih, sebentar dulu ya, sebentar ya. Karena ini sudah diutarakan oleh bapak-bapak Ustadz ini. Bukan satu dua Ustadz yang mengatakan Muhammad kena sihir nih bro. Sebentar ya. Lah pengertian itu. Sebentar. Kalau dibilang pengertian nanti repot nih. Coba kita dengarkan dulu perkataan Abdul Somad ya. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Itu kata Abdul Somad, ya kan? Kemudian lagi siapa lagi yang mengatakan Muhammad kena sihir? Sebentar dulu bro. Kita satu-satu dulu bro. Sabar bro. Ya sabar ya. Sabar. My best friend just fully convinced me when she told me that. Nih. Manusia adalah khalifah. Baik jin, setan, dan iblis berada di bawah manusia. Jin, setan, dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan begini nih. Kenapa umat muslim nekat mengatakan bahwasanya nenek lampir takut dengan Al-Quran, takut dengan ayat-ayat Quran, sementara nabinya Muhammad malah kena sihir? Nah, silakan. Tolong dijelaskan. Dia bukan kena sihir, bro. Coba kamu. Waduh, tadi udah dibacakan berulang-ulang. Kok gimana sih? Tadi sudah dibacakan bro berulang-ulang. Kok Anda katakan tidak kena sihir bagaimana? Coba kamu apain siapa Ustadz Somad tadi sampai akhir. Coba, baik, kita putarkan lagi ya. Nampaknya dia berat sekali nih menerima kenyataan bahwa nabinya tersihir ini saudara-saudara ya. Bentar ya, kita berbeda, bro. Suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Tanya sama Ustaz. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur. Salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Sehingga Nabi berhalusinasi. Nah, jadi Adi Andes, saya cuman
punya satu pertanyaan yang simpel dan habis itu kita sudahi ya. Kenapa Muslim nekat mengatakan atau membuat satu cerita fiktif bahwasanya nenek lampir takut dengan ayat-ayat Al-Quran, sementara Muhammad sendiri seorang penghafal Al-Quran terkena sihir? Silakan. Terkena sama takut itu berbeda, bro. Kok terkena itu kan disengaja sama orang. Disengaja dibuat sama orang dia penyakit. Gimana itu. coba jelaskan coba gimana? Kalau Nabi Muhammad ini kan dibuatin orang dia penyakit itu. Orang yang ngasih penyakit itu sama Berarti dia. dia kena ini. sihir. Orang yang bikinin itu sakit. Aduh. Sebentar dulu, Bro. Berarti Muhammad kena sihir. Bro. Gini. Aduh, berat. Aduh, berat saudara-saudara yang ringan. Kita tidak punya lagi pertanyaan yang ringan, saudara-saudara. Pertanyaan yang paling ringan sekalipun sudah tidak sanggup dijawab oleh. Oke lah, Bro, kita beri kesempatan dulu lah kepada muslim yang lain ya. Aduh, berat ini saudara-saudaranya. Aduh, berat. Aduh, iya karena kalau kita nonton ya Misteri Gunung Merapi, yang kita lihat itu teman-teman, Mak Lampir itu takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan yang menangkap Mak Lampir ini namanya Kiai Ageng Prayogo. Kan kalau ditonton di film itu kan ya. Terus langsung Mak Lampirnya langsung tahluk. Iya kan? Kan begitu yang kita tonton. Gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana mungkin itu terjadi? Mak Lampir takut ayat Al-Quran, sementara Muhammadnya kena sihir. Gimana sih? Ayo silakan coba yang muslim-muslim yuk. Kita kasih naik lagi ada Sarnubi. Oke, kita kasih naik nih Sarnubi. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya, terima kasih ya. Teman-teman yang kasih gift, terima kasih. Ya, Sarnubi. Terima kasih ya teman-teman yang kasih gift. Halo Sarnubi. Ya, halo. Ya, silahkan Sarnubi, nyalakan kamera Selamat. Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Tapi sinyal Anda ini sangat memprihatinkan ini, Bang. Ini sinyal Anda ini berat ini. Halo? Aduh, macet-macet saudara-saudara. Iya, teman-teman, sekali lagi teman-teman saya menyarankan kepada teman-teman. Makasih naganya Bang Herikyo, makasih. Waduh. Begini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya sinyal kalau mau naik, karena TikTok ini membutuhkan kuota yang besar. Jadi kalau teman-teman mampir atau naik lewat aplikasi di sini, memang teman-teman harus punya sinyal yang kuat. Ya. Seperti itu. Terima kasih topinya, terima kasih. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, Bang, kok temanya kok lucu sih, Bang? Kok backgroundnya kok agak-agak sedikit aneh? Gini, teman-teman, karena kita kalau mengangkat tema yang serius-serius dengan mereka, ya tema yang akademis ilmiah, itu mereka sudah nggak nyambung lagi. Jadi kita bawalah tema-tema yang ya sederhana-sederhana ini. Karena saya udah pengalaman teman-teman, ketika ada muslim masuk, saya ajak mereka diskusi dengan akademis ilmiah ya, materi-materi S3 ya, ilmu-ilmu Islamologi, ilmu-ilmu belajar ilmu ulumul Quran, orang-orang yang belajar hadis. Mereka nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi cocoknya memang temanya begini saja ya. Pertanyaannya memang seperti ini ya. Jadi kepada teman-teman yang muslim yang masuk, saya mau bertanya nih, kenapa Mak Lampir takut ayat Al-Quran? Coba dijelaskan dulu jalan ceritanya bagaimana ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Sarnubi. Kita ulangi lagi ya Sarnubi ya. Ya, halo Sarnubi. Halo. Ya, sekarang sudah jelas Sarnubi ya. Sarnubi, apakah Anda seorang muslim? Iya, betul. Ya, silakan Sarnubi. Bagaimana jalan ceritanya? Kenapa Mak Lampir takut ayat-ayat Al-Quran sementara Muhammad sendiri kena sihir? Silakan. Kalau Mak Lampir sudah jelas, ya. Cuman kalau Nabi Muhammad ya itu manusia biasa, Mas. Jadi kena sihir itu wajar, ya. Wajar. Tapi bagaimana begini, logikanya begini. Logikanya begini. Ya. Mak Lampir, Ya. Mak Lampir ini kan sebagai lambang dari Syaiton, tukang sihir, ya kan, tukang tenun, ya, ahli nujum dan ahli sihir ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa nenek Lampir yang ahli sihir, ahli nujum, tukang ilmu hitam, ya kan,
Dia bisa tahluk dengan Al-Quran. Sementara Muhammad yang seorang hafidz Quran, Quran berjalan, malah dianya kena sihir. Ini gimana nih? Ini nggak salah alamat Nah, nih aku menjawab. film. Silakan. Pertama aku minta dengan hormat ya, buat kamu ya hamba Allah sama dengan saya menghargai ya. Sangat Saya bukan menghargai. hambanya Allah, Bang. Jadi Aduh, kesan sebentar, tolong jangan fitnah saya bahwa saya hambanya Allah. Saya tidak mau menjadi hambanya Allah, Bang. Aduh. Saya tidak mau menjadi hambanya Allah. Oke, Seperti itu. salah. Silakan. Sorry. Hmm. Nah, tapi manusia juga kan? Ya. Kita, kan? Terima kasih Susan Joko. Ya, silakan. Coba tolong jelaskan pertanyaan saya yang tadi itu dulu, Bang Sarnubi, Pak Sarnubi, silakan. Ya, jadi intinya kalau Mamas ini menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad disamakan dengan mak lampir dan setan dan sebagainya Tidak, kan? aduh ini salah Nah. paham lagi. Tidak, saya tidak menyamakan gini loh. Justru begini, nenek lampir yang seorang ahli ilmu hitam, ya kan, ahli sihir sebagai lambang kejahatan di tanah Demak, kerajaan Islam di pertama kali di Nusantara, dia bisa tahluk dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Kiai Ageng Prayogo dan Sunan Kudus. Sementara Muhammad yang ahli Al-Quran malah kena sihir. Ini gimana jalan ceritanya ini? Pertanyaan saya, apakah sutradara tidak tahu bahwa Muhammad kena sihir gitu loh? Silakan. Ya kalau seumur hidup Nabi Muhammad kena sihir walaupun dia ahli Quran, apa itu salah? Namanya manusia biasa. Sekarang pendeta-pendeta yang jago dari Kristen, apa nggak ada matinya? Apa nggak ada kecelakaannya? Apa nggak ada kena sihir? Ya sama aja dong. Hah? Kita manusia biasa, ya kan? Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Baik, saya tanggapi. Yang jamin namanya musibah. Oke, baik. Bisa saya tanggapi Pak Sarnubi? Ya. Ya. Jadi begini Pak Sarnubi, menurut ayat Al-Quran bahwasanya syaitan itu tidak dapat mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat yang ke 898 dikatakan sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Oke, jelas. Nah, Jelas. sementara apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu orang yang beriman dan bertawakal? Sangat percaya. Kenapa? Beliau tidak mati, tidak gontai, terus tidak sekali seumur hidup itu bukan hal yang mustahil, wajar dong, ya. Supaya kita Asalnya setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Gimana sih? Logikanya begini, Pak Sarnubi. Ini Nanti nampaknya dulu, dia nanti punya saya kendala sinyal nih teman-teman. Kita sudah nampaknya dia delay teman-teman. Kita sudah bicara panjang lebar, dia tidak menerima pesan kita ini. Ingat dulu. Setan itu ciptaan Tuhan. Nabi Muhammad ciptaan Tuhan. Jadi kalau kamu berpikir dengan ini, ya adalah kesempatan setan menggoda manusia. Ya wajar dong. Ya, tapi menurut Al-Quran bisa nggak setan? Menurut Al-Quran bisa nggak setan? Menurut Al-Quran, bisakah setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa lah, namanya diberi kesempatan untuk menggoda orang beriman maupun Kan saya bilang kan teman-teman kan, kalau ngomong sama Muslim, kalau yang tinggi-tinggi mereka nggak nyambung. Oke, sampai ketemu lagi. Kan sudah aku bilang teman-teman, kalau ngomong sama mereka ini jangan yang tinggi-tinggi. Kan sudah dibacakan tadi ayatnya di dalam surat An-Nahl. Saya bacakan ya, di dalam surat An-Nahl. Saya bacakan ini, biar kalian pada sadar dan bertaubat ini. Aduh, mana sih? An-Nahl. Ya. Di dalam surat An-Nahl nomor yang ke-98. Sebentar. Nih. 99, sorry ya, 99 nih. Sesungguhnya syaiton itu tidak ada kuasanya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi menurut Al-Quran syaitan tidak bisa. Tidak memiliki kuasa terhadap orang yang beriman dan bertawakal. Tapi dia bilang syaitan bisa. Makanya jangan ngobrol yang tinggi-tinggi dengan mereka, saudara. Kagak bakalan mereka nyampe ilmunya. Oke, kita kasih naik ada Zulkifli-nya bukan Zulkifli TV. Tolong kepada Zulkifli TV, kepada siapa itu? PST loading itu. Mereka sudah saya tantang kemarin itu. Beranikah kalian diskusi
dengan saya? Tidak berani. Ya, gimana Ferry? Des, Udah menyimak dari tadi? Des. Ya Nabi Muhammad kena sihir lo aneh. Giliran Tuhan lo Ya masih aneh lah gimana? Lo nggak biasa-biasa aja. Al-Quran, Ferry, menurut Al-Quran, bisa nggak setan itu mempengaruhi orang yang Karena Nabi beriman? Muhammad kan manusia. Hah? Menurut Al-Quran, bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Itu kan apa namanya kalau dibacakan. Kan nih. udah saya bilang teman-teman, Waktu jangan nanya yang Tuh, serius-serius sama muslim. Lu lihat Jangan. film Malampir Kalau agak nggak? berat dikit Lihat mereka film langsung, Malampir nggak? "Nih." lihat film Malampir gak? Sebentar Lihat dulu. film Malampir nggak lo? Hah? Dengar dulu. Lo lihat film Malampir gak? Ferry, setan bisa nggak mempengaruhi orang yang beriman? Lu lihat film Malampir gak? Lu lihat film Malampir gak? Udah saya bilang kan, saya ini sudah Giliran gua ribuan dengan kali pertanyaan debat dong. dengan mereka. Lu mau Jangan pertanyaan, ditanya giliran yang gua mau bertanya. berat. Lu bisa gak jawab pertanyaan gua nih? Nanti mereka langsung oleng. Iya. Jangan, Lu jangan, tanya jangan, dulu jangan, ke jangan gua. berat-berat. Gua satu pertanyaan aja yang bisa lu jawab. Gua satu Yang saya pertanyaan tanya aja. itu Lu sederhana. bisa jawab gak kira-kira? Nih, saya bacakan dulu ayatnya ya, biar kau saya kasih Ini gua bocoran lebih dulu. sederhana, Dis. Bentar, Gua lebih sederhana. Saya kasih bocoran, saya kasih Gua bocoran. lebih sederhana. Sebentar, Ya, saya kasihkan bocoran dulu ya. Pertanyaan gua lebih sederhana. Ferry, dengar dulu. Pertanyaan Ini saya gua kasih lebih bocoran. sederhana. Saya kasih bocoran Yang ya. dipekerjakan sama lu sehari-hari. Surat An-Nahl ayat yang ke-99. Pertanyaan gua lebih sederhana. Aduh, Lu mau kau framing ngomong video? terus nih. Jurus lu framing video. Dengar dulu. Surat An-Nahl ayat yang ke-99. Sesungguhnya Iya, ini pertanyaan gua satu aja. ternyata bukan malam Mohon di satu aja. Muslim Satu sendiri aja. takut ayat Al-Quran. Kenapa gua kau pengen fitnah mak ngebuktiin- lampir takut ayat pengen Al-Quran? ngebuktiin kemampuan Kamu lu, aja saya bacakan satu ayat aja. Al-Quran aja ketakutan. Gua pengen ngebuktiin kemampuan Sebentar. lo, Dis. Takut nggak kamu saya Satu bacakan aja ayat gua kasih Al-Quran? pertanyaan ke lu ya. Sebentar. Satu. Kalau kamu saya bacakan ayat Satu Al-Quran aja. takut nggak? Kasih. Dia takut saudara-saudara. Saya ingin bacakan kepada dia ayat Al-Quran. Satu aja, satu. Takut macam mak Satu lampir. aja. Gua nanya satu Saya aja. bacakan Dis. ayat Al-Quran. Surat An-Nahl ayat Satu. yang ke-99. Gua mau nanya satu aja. Sesungguhnya Ya. Syaiton Lu itu dia nanya lagi tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat ini, setan itu bisa mempengaruhi orang yang Tuh, beriman atau kan tidak? nanya lagi. Ayo. Nanya lagi kapan gua nanya aja setiap gua naik ke room Oke lah. ini. Sini, Oke Dis. lah, Kalau di room Islam ya, kalau ada tamu naik ke room. Ferry. Kau ini gimana? Padahal udah saya kasih bocorannya loh. Jelas sekali bocorannya. Gimana sih udah dikasih bocoran masih juga nggak bisa jawab? aduh, berat, sungguh berat. Ayo, kepada teman-teman muslim dimanapun teman-teman sekalian berada, ya, kita memberikan kepada kalian karpet merah, ya, yang sebesar-besarnya nih. Waduh, ada si Rian Aditya ini, si Rian Aditya ini. Halo Rian Aditya. Halo, Bang. Paling banyak penonton lo, Bang. Sebentar, Rian Aditya, apakah Anda seorang muslim? Ya, Oke, saya Muslim. baik, kita pakai waktu ya, kita PK ya. Yes, siap. Boleh, baik. Satu lagi ya. Oke. Bang Rian. Ya. Bang Rian, saya mau tanya dulu sama Bang Rian ini. Ya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Ya. Surat Ya. An-Nahl ayat yang ke-99. Sesungguhnya Syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi atau tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya. Jadi menurut Al-Quran, Syaitan bisa nggak mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Ya nggak bisa berarti. Nggak bisa. Anda tahu riwayat bahwasanya Muhammad terkena sihir? Ya. Muhammad terkena sihir. Sihir itu dari Syaitan atau dari Allah? Dari setan ya? Kalau Muhammad terkena sihir, berarti dia kena pengaruh Syaitan nggak? Ya, orang beriman. Itu mak lampir di belakang itu, Bang. Makanya begini Bang Rian, mak lampir ya di dalam anak-anak didoktrinkan bahwa dia takut dengan ayat Al-Quran. Sementara Muhammad sendiri itu terkena sihir. Ini bagaimana jalan ceritanya ini coba? Ini kayaknya Bang Edi, ini kayaknya kerjaan mak lampir itu pasti. Berat, saudara. Tiga lagi Mawar. Iya, 3 lagi. Aduh, inilah yang saya bilang kan, memang berat saudara-saudara.
Jadi gimana jalan ceritanya itu Bang Rian? Yang pasti jalan ceritanya itu mak lampir ini harus kita musnahkan dulu. Di dalam film-film mak lampir sudah dimusnahkan oleh ayat-ayat Al-Quran, peti bertuliskan Al-Quran dan cemeti amal rasuli. Itu kerjaan Sembara, itu Sembara memang. Jadi itulah teman-teman kan. Begitu ketemu Sembara, mak lampir itu nggak bisa ketawa. Nggak bisa lagi dia. Aduh, mati saya tertawa. Sarung, lempar sarung. Selesai kita nih, sekali nih dek, win kita nih. Tengok sebelah saya raja itu, habis kita nih. Bang Edis dari mana? Dekat kita Bang. Abang kalau dari logatnya Abang ini nampaknya Palembang, Wong Kito Galo. Wis tahu nih ya. Ayolah. Sebenarnya bukan Wong Kito Galo, Wong Kito Gito. Aduh. Kebenaran aku masih dari jalan yang benar untuk saat ini. Iya, oke lah. Gak apa-apa lah Bang. Oke lah ya teman-teman ya. Kita PK sejenak supaya kita tidak terlalu apa namanya sepanang otak kita ya kan. Kadang-kadang kita harus harus bercanda lah. Kok nggak masuk ya? Oh masuk. Apanya? Ada yang kasih dia 3.000. Itu bedanya abang sama aku. Kalau abang penonton 3.000, kalau aku koinnya 3.000. Jangan salah Bang gini. Karena di channel saya ini paling banyak itu yang nonton tuh hater saya. Pembenci saya yang nonton ini. Itu dia masalahnya Bang. Kalau Jadi banyak pembenci, itu berarti amal kita tambah banyak itu. iya, yang nonton banyak hatersnya Bang kalau tempat saya ini. Malah pembencinya. Oke lah Bang Rian. Terima kasih Bang Rian. Seperti janji kita tadi 1 kali PK ya. Ya. Ya, terima kasih Bang Rian. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bang Rian. Ya, itulah teman-teman ya. Kita sebenarnya saya ada janji nih sama si Zulkifli TV ya. Zulkifli Mabas kan sudah nggak berani. Nah, kita tunggu yang Zulkifli TV sama si PST loading. Tapi mereka tetap aja mereka tidak berani nih. Padahal sudah kemarin saya bilang, tentukan jadwalnya. Mari besok pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kita janjikan nih, tapi tetap saja mereka tidak berani dan tiada sanggup, saudara-saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik ada exist. Oke, kita kasih naik exist. Tapi sayang belum bisa menyalakan kamera dia. Ya, halo exist. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Muslim Bang. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan Bang. Tapi sayang Anda belum bisa menyalakan kamera nih. Gimana? Iya. Oke lah, saya juga balikkan kamera saya lah kalau seperti itulah. Karena Anda tidak bisa menyalakan kamera. Iya, silakan. Gimana Bang? Jadi gini, saya beberapa kali saya lihat percakapan masnya ini bahas tentang Muhammad. Menurut kamu Muhammad itu adalah Tuhan atau bukan? Tuhannya orang Islam atau bukan? Ya jelas lah, gimana? Hah? Iyalah. Bukanlah, Anda salah. Duh, Menurut kok kamu salah? aja, menurut asumsi kamu aja. Oke, Coba sekarang tanya begini. seluruh umat Islam yang di seluruh Oke, sekarang di begini. Indonesia ini siapa Tuhannya mereka? Mereka tidak akan sebut Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, Muhammad baik. itu manusia, bukan Tuhan. Baik. Sekarang begini, ya. Saya Suara boleh. saya, Anda bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke. Coba, Anda bisa membaca atau tidak? Saya tes dulu, coba baca tulisan di depan. Siapa Tuhannya Islam? Tuh kan, nggak bisa baca kan? Bisa. Coba baca lagi. Siapa lain kok Tuhan sih, bukan Tuhan. Kan sudah kayak saya bilang teman-teman, mereka ini Siapa harus kita Tuhannya curigai Islam? sebagai kaum yang tidak bisa membaca. Tuhan Islam Coba baca satu kali lagi Bang. itu adalah Siapa? Allah. Siapa? Adalah Allah, bukan Muhammad. Muhammad itu dia manusia sama seperti Anda. Berarti Sama jawabannya seperti Yesus. apa ini? A atau B ini? A. Berarti Allah itu Tuhan. Iya. Sang Maha Bukan Tuhan? Pencipta. Iya. Apanya? Kenapa kau edit Allah jadi Tuhan kalau begitu? Ya memang betul. Allah itu Tuhan, bukan. No, tadi katanya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Tuhan. Nah, ini kamu yang Oke lah, buat kita cari yang inputan bisa ini. membaca dulu lah ya. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Aduh.
berat. Ya, teman-teman sekalian ya, jangan lupa teman-teman follow dulu ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman yang baru ikut bergabung ya, teman-teman silahkan ini teman-teman ya, di-follow dan di-like dulu, share, bagikan kepada teman-teman yang kalian anggap perlu menonton channel ini ya, teman-teman ya. Yuk. Karena masih banyak saja yang inbox, Bang. Saya kok nggak bisa, Bang, nggak dapat notifikasi kalau Kalau Anda tidak follow saya, nanti Anda itu dikhawatirkan ketemunya akun palsu. Karena banyak sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik. Ya di sini ada 3, ada 2 orang mau naik. Tapi followersnya itu baru 3-4 orang. Teman-teman, tolong ya kalau saya ngomong itu didengar, teman-teman. Kalau kalian followersnya itu masih sedikit, nanti kalian tidak bisa menyalakan kamera. Ya. Paling tidak kalian harus punya followers itu yang sudah bisa membuka kamera. Karena tiap negara beda-beda itu aturannya. Seperti itu ya. Nah sebenarnya kita ada janjian nih teman-teman. Ada janjian kita akan diskusi dengan 2 orang. Ya, namanya PST Loading. Makasih Aden, makasih PST Loading dan si ini satu lagi si siapa namanya? Zulkifli TV. Tapi mereka nggak berani. Kabur-kaburan mereka ini kalau kita. Si Yusuf PI juga nggak berani. Coba siapa lagi nih? Tinggal siapa yang berani mulai di sini? Karena dikhawatirkan nanti kamu kalau meninggal kuburmu menyempit. Masuk azab kubur nanti kamu. Kau masuk azab kubur menyempit akibat kamu tidak berani menantangnya di sini. Nora juga nggak berani, nggak ada yang berani mereka. Nggak ada yang berani. Ayo silakan. Sudah kita kasih kesempatan si PST Loading nggak berani. Kemarin saya udah naik loh malam-malam saya ke channel dia itu. PST Loading, gimana kalau kita tentukan jam dan waktunya, waktu dan harinya supaya kita diskusi. Oke, baik. Oke, besok jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dia yang nggak nongol. Sudah mau hampir setengah 10. Aduh, bagaimana ini saudara-saudara? Si Loading Alcongor tidak berani. Ayo, silahkan. Bagi yang muslim-muslim, saya beri kesempatan kepada kalian. Ayo, naik kemari kita diskusi. Aduh, gimana sih kalian ini? Temanya kami sudah janjikan sebenarnya temanya adalah ini. Sebentar ya. Ini temanya yuk. Ini temanya nih, yuk. Siapa yang menuhankan mayat, Islam atau Kristen? Nah ini sudah kita ini tentukan temanya ini. Aduh. Ayo silakan yuk, ayo. Berat, sungguh berat tema ini. Ini padahal saya tahu loh, yang nonton channel saya ini mayoritas itu haters. Saya tahu itu. Kenapa saya tahu mayoritas haters? Karena berapa kali kalau saya mengatakan sesuatu itu ini walaupun 1.300 ini ya. Ya, ini yang benar-benar suka like Edis TV itu ya paling cuma 6 orang. Iya 6 orang loh. Padahal 1.300 cuma 6 orang ini yang karis. Gimana kalian ini saudara-saudara? Aduh, berat. Yuk, silakan. Oke lah ya, sambil menunggu si PST Loading dan juga si temennya Zulkifli TV. Kita iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini kita ada mimpi dan harapan berdirinya Rumah Apologet. Ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi ya, yang ingin ikut berkolekte dalam hal pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa lihat foto profil saya ataupun ke beranda. Lihat di beranda itu nanti ada kolekte, di kolekte itu ada tanda panah ke bawah, ada link Saweria. Nah, teman-teman klik link Saweria itu ya.
nanti teman-teman bisa mampir ke web link Saweria. Nah, di situ teman-teman bisa support langsung, bisa berkolektor seperti itu. Karena kalau lewat gift seperti ini ya, lewat TokTok seperti ini, itu memang diambil 50% oleh TokTok. Misalnya kalian kirim saya paus begitu, itu 50% yang saya terima. Misalnya kalian belinya berapa? Kalian beli 300.000, itu sampai ke saya itu hanya 150.000. Itu pun nanti dipotong lagi. Seperti itu. Nah, makanya saya sarankan kalau memang mau mensupport, silakanlah support langsung ya teman-teman ya. Silakan mampir ke beranda saya, nanti lihat di situ deskripsinya ada link Sawerianya, silakan teman-teman support di situ. Ya. Harapan kita 2025 sudah berdiri Rumah Apologet ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya kan, Bang, saya nggak ngerti itu Bang, apa itu link Saweria, apa itu apa. Nah ini teman-teman ya, silakan teman-teman tangkap layarnya teman-teman. Kenapa saya harus mengatakan setiap hari teman-teman? Karena di channel itu yang nonton itu adalah haters ya. Ya haters itu walaupun ada berapa ini 1.200 orang, tapi ya setiap misalnya saya mengiklan gini, yang support itu hanya bisa dihitung dengan jari. Makanya kebanyakan adalah haters. Ya seperti itulah kenyataannya. Loading lagi ngintip. Wah, loading naik ke kemari. Ayo naik ke kemari. Kita sesuai dengan janji kita kan sudah berjanji akan berdiskusi dengan tema ini. Nah, siapa yang menuhankan mayat? Mana dia? Ayo. Sebentar, saya cek dulu siapa di kolom yang mau naik ini. Tidak ada yang mau naik. Nggak ada. Si loading ngintip dia. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, itulah ya. Ya, teman-teman sekalian, saya mengatakan sekali lagi teman-teman sekalian, di sini saya mengundang yang muslim ya, teman-teman ya. Yang Kristen, sekali lagi saya katakan, tolong tahan, jangan meminta permintaan naik ya. Sekali lagi saya katakan, silakan yang muslim-muslim. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim supaya mereka diberi kesempatan untuk mengklarifikasi nih. Seolah-olah kok kalau kita menaikkan yang Kristen kok mereka ini tidak diberi panggung gitu. Lain, kalau di channel muslim, kalau Kristen kalau mau naik dibuka. Iya. Biasanya kalau di channel muslim ya, di situ ada 8 orang ngumpul Islam. Cuma sama dayang-dayangnya itu si Sugi, Lologi, ada si Nandar, terus ada si Uncu PI, siapa lagi? Si siapa? Pokoknya mereka ngumpul di situ 8 orang. Nah, terus dinaikin satu Kristen, itu pun dibisukan. Nah, kalau channel kita beda. Kita harus memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada yang muslim, seperti itu. Tapi tetap saja ya, mereka berat kalau naik ke sini. Berat sekali. Yo, teman-teman yang tahu si PST Loading dan si Zulkifli TV ya, silakan teman-teman kabari mereka. Kau di mana? Kau udah ditunggu-tunggu kau sampai di TV gitu. Karena kita sudah berjanji kemarin ya, sudah naik saya ke channelnya. Ayo besok jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka nggak berani. Berat saudara-saudara. Ya karena nanti tentu akan bernasib sama seperti si Uncup gurunya. Si Uncup gurunya kan nanti dia udah tahu ini. Oh, ini tema Idris TV ini berat ini, sedangkan si Uncup akhirnya mengakui Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Tapi iya kadang on kadang off. Aduh. Si Uncup PI juga nggak berani. Si Uncup PI saya datangi dia ke channelnya, nggak berani. Ya, inilah pengakuan Uncu PI yang setar membahana tapi membuat dia bingung. So, apakah Muhammad itu Rob? Kamu nggak dengar tadi saya bilang kan? Kalaunya Muhammad itu Rob, dia memang Rob. Oke, berarti Muhammad Rob. Tadi kamu nggak dengar? Aduh. Si Uncup tidak berani. Siapa lagi? Ayo. Si Uncup aja sampai panik kan, kalian lihat mukanya si Uncup ini kan panik dia. Waduh, tapi kita kalau seperti ini kita rawan kena ban. Kita ganti saja lah ya, nanti daripada kena ban saudara-saudara. Karena udah pengalaman yang sudah-sudah begini teman-teman. Oke, kita kasih
Mana ya teman-teman ya? Sabar teman-teman. Nah ini, nah itu ya. Ini sudah jelas ini ya, Muhammad Rob ya, umat Islam. Nah. Sahlan. Mudahan dia naik kemari tanpa ada membawa ilmu kejang-kejang dan kesurupan. Ya, Sahlan. Sahlan. Kabur. Kabur mereka saudara-saudara. Ayo, silakan. Kita masih menanti-nantikan ini muslim yang berani yang berani berdiskusi. Diana 268. Aduh, siapa ini? Namanya kok sulit kali. Diana 286. Oke, ya silakan nyalakan kamera Diana. Oke, siap. Silakan Diana nyalakan kamera. Siap, abang yang pandai. Iya, ketawa aja, Bang ya. Silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yo, silakan. Siap. Iya, Bang Diana, saya mau tanya dulu sama Abang nih. Enak kali ya. Apakah Anda seorang muslim? Hah? Apa, Pak? Saya bingung dia. Apakah Anda seorang muslim? Lucu ya. Ih, lucu kali ya. Bang. Keselamatan. Anda ada headset nggak? Headset ada? Headset punya nggak? Dengar nggak suaraku? Waduh, agak lain ini orang. Udah gila. Sekalinya muslim datang, ketemu yang gila. Aduh. Yuk, kita masih menunggu ya. Mari, kita masih menunggu, berharap-harap masih ada muslim yang kalau datang itu membawa akalnya ya. Bukan membawa sifatnya yang marah. Suruf. Ya, jangan. Oke, kita kasih naik lagi, ada Ice Black. Oke, kita kasih naik Ice Black. Ya, silakan Ice Black. Halo, Ice Black. Waduh, terpental lagi. Berat-berat semua ini sudah. Aduh. Kita kasihlah backgroundnya yang bagus lah. Ini aja lah backgroundnya. Nah ini. Ini keren ini. Kenapa rumah Allah begini nih? Ini kayaknya keren ini backgroundnya nih. Nih. Silakan ya. Soalnya kan lagi musim penghujan ini. Ayo, silakan. Aduh, ini lagi yang naik Diana. Halo, Bang. Ya, silakan Diana. Coba kamu pakai headset dulu lah. Biar kalau saya ngomong itu kamu dengar. Saya dengar ini. Abang ngomong saya Coba silakan nyalakan kameramu. Ya, dengar nih kan? Abang dengar kan? Ya, silakan nyalakan kameramu. Oke. Kita ngomong cara berakhlak aja, Bang ya. Iya, dari tadi pun saya ajak Anda berdiskusi bagus-bagus. Itu barusan ini tadi gue lihat Abang, kata Abang Mekah itu banjir. Iya, betul itu. Ini gambarnya ini kelihatan kan? Ya, itu terbukti itu. Loh. Muka Abang aja bisa aku buat seperti apa nanti kalau untuk gambar gitu. Untuk gambarnya itu terbukti. Jadi Abang pikir ini editan? Oh, enggak editan itu, betul itu. Loh, gimana? Ya, saya kan nanya, betul, itu saja. Iya betul lah Bang, gimana masa mau gue edit? Kalau gue edit nanti aku masuk penjara, gimana? Iya, betul. Alhamdulillah lah ya, betul ya. Senang kali hatiku. Gini Bang, saya mau tanya. Abang bilang Yesus itu juru selamat, betul nggak? Kau pakai headset dulu coba. Masalahnya sakit mataku tuh. Kau begini, kau begini, lagi gini. Nggak enak dilihat. Sulit. Coba kau ambil headset. Coba kau ambil headset dulu biar enak kita diskusi, yuk. Oke. Cari dulu headsetmu di mana? Iya, oke. Ini baru biar dicerdaskan Abang, biar jangan banyak ketawa Abang ya. Ya silakan kau ambil headsetmu. Kalau orang banyak ketawa, orang nggak ada otak itu, nggak ada pikiran. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan lah kau ambil headsetmu biar kita diskusi. Ya, bentar. Silakan. Bentar. Dengan akhlak, dengan otak pakai Bang ya. Ya. Nah, biar aku jelaskan dengan Abang nanti, biar Abang paham semuanya nanti. Betul. Baik, silakan. Nah, ini cocok ini temanya nih. Nah, siapa yang menuhankan mayat nih? Biar kita lihat ya, siapa yang menuhankan mayat. Berat ini. Nah, silakan colok dulu headsetnya, Bang. Oke. Iya, tahu. Biar jangan dengar orang ya. Sudah kedengeran sekarang, Bang? Ya. Coba Bang. Coba Abang duduk dulu yang tegap
ya, kemudian jangan goyang-goyang, HP jangan begini-begini, jangan begini-begini, jangan begini-begini HP ini orang sakit mata lihat bang. Ini udah menetap lah ini, udah menetap. Oke. Oke, baik, silakan dengar. bang, silakan bang. Dengar. Saya mau tanya, itu yang gimana ya? Abang yakin nggak itu juru selamat itu? Oh jelas, karena kalau Yesus masih di kuburan, namanya bukan juru selamat, gimana? Oh iya, iya. Jadi Di dalam nggak iman ikut. kami, sebentar bang, abang kan sudah bertanya. Di Iya. dalam iman kami, Yesus itu mengalahkan maut. Dia bangkit naik ke surga dan kelak akan datang kembali untuk menghakimi manusia. Itu dalam iman kami. Nah, aku tanya dulu dalam iman abang nih. Muhammad ada di mana? Ya, abang Jangan abang dulu. Ku tanya dulu. Ini pertanyaan balik ini. Itu, Bang, kalau kami di dalam menurut iman kami- agama Islam, Muhammad ada di mana? di dalam iman kami, Muhammad itu adalah utusan terakhir. Kan gak nyambung. Kan orang Islam sudah aku bilang Dialah yang teman-teman, membawa- jangan membawa- kau bertanya sama orang Islam pertanyaan yang berkualitas. Karena dulu aku bilang segini nih. Ya ini dia buka kuncinya bang. Tipis ininya, aduh gimana. Bang, Dengar, coba gini, coba ulangi pertanyaanku. Pertanyaanku apa tadi? Enggak gini. Abang Aduh, terus sebentar gini. dulu Saya bang, mau- pertanyaanku tadi apa? Pertanyaanku tadi apa? Iya, saya udah tahu. Sudah Apa paham. pertanyaan Saya tadi? mau tanya ini saja. Saya ini mau Sebentar tanya saja. dulu. Saya ini saja. Pertanyaanku tadi apa? Coba apa tadi Iya. pertanyaanku? Maksudnya saya udah lupa. Coba ulang lagi. Oke, saya ulangi ya. Ya, ulang lagi. Menurut imannya Ah, orang Islam, di manakah Muhammad? ya, Muhammad itu di surga lah. Di surga. Mana ayatnya? Silakan. Silakan ayatnya. Ya. Saya tunggu ayatnya. Abang kalau mau tahu ayatnya. Aduh, ini kan namanya ngarang, Bang. Dengar dulu. Abang dengar dulu. Karena Anda Dulu. bohong. Menurut agama Islam, Muhammad ada di Nggak usah kuburan. kayak Kau gitu. bilang di Itu surga. namanya mau menang sendiri. Gak usah kayak gitu. Abang dengar dulu. Bukan Cerita saya begitu. dulu. Abang kan bilang Abang Muhammad minta ada di surga. penjelasan, minta Saya penjelasan. bilang salah. Menurut hadis, kitab hadis, Muhammad ada di kuburan. Dengar dulu. Abang jangan abang dulu cerita dulu. Abang kan meminta penjelasan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Dengar dulu. Saya Coba jelaskan. saya gini aja dah. Gini pertanyaannya saya rubah gini. Aduh, orang mau Betul dijelaskan. tidak? Betul Orang tidak mau menurut jelaskan. agama Mau Islam jelaskan, kan? Muhammad ada di kuburan? Iya, mau jelaskan kan? Mau dijelaskan kan? Muhammad mau ada di kuburan kan? Ya, silakan. Itu. Mengapa Muhammad ada di kuburan? Sebab dia tuh bukan Tuhan. Dia tuh utusan Allah. Ya, kenapa kau tuhankan dia? Kita ini manusia. Ya, kenapa kau tuhankan dia? Udah. Kenapa kau Siapa menuhankan menuhankan dia? manusia yang bernama Muhammad? Astagfirullah. Abang ini nggak nyambung terus abang ini. Loh, gimana sih Dia itu kamu? manusia bang. Oke. Muhammad itu utusan Baik, manusia. baik. Kita Udah. catat poin-poinnya ya. Muhammad manusia. Muhammad sudah meninggal dan Muhammad ada di dalam kubur. Oke? Jadi. Oke. Yang umat yang berkata begini, umat yang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu umat Islam atau umat Kristen? Abang tahu? Abang sekolah nggak? Abang punya guru. Guru itu Saya baik. ulangi satu kali lagi. Umat yang berseru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Abang nggak nyampe. A. Kristen, B. Udah Islam. ini aku buka kunci aja. Tuan abang, aku buka kunci aja. Memang keselamatan itu memang dikasih dengan abang untuk dunia saja. Di akhirat nggak ada. Aduh, Di akhirat berat nggak ada. lah, Bang Dunia Diana. memang kasih selamat. Dunia Bang memang Diana, kasih selamat. janganlah Itu Bang saja. marah-marah dulu Bang. Bukan Aku tanya marah. baik-baik kok ini Bang. Bukan baik-baik. Umat Aku yang jelasin, abang nggak berseru-seru, nyambung. umat yang berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, itu Jadi Muslim itulah atau Kristen? Keagungan Muhammad untuk umatnya. Muslim atau Kristen Bang? Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Aku bilang kan, janganlah Sekarang kamu gini, Bang. terlalu serius Sekarang bertanya gini, Bang. kepada Muslim, Bang, keselamatan karena ini mereka Yesus itu akan ngasih keselamatan menjawabnya untuk abang. persis seperti Dunia ini ular yang dikasih yang keselamatan. terjepit pintu dapur. Abang dijelasin malah bodoh lagi. Kepala ini itu Bang, abang pakai abang kan pakai tadi otak sudah aja. bertanya. Pakai otak aja berpikir. Keselamatan Berat. itu memang dikasih untuk abang dunia ini saja. Selamat abang itu. Tahu? Oke lah, Keselamatan kita abang turunkan itu dia dikasih ya. Yesus Kita untuk dalam pikir dunia dia saja. cerdas. Memang udah habis mereka yang cerdas itu sudah. Ini bagaimana sih teman-teman? Kan saya bertanya, menurut agama Islam, Muhammad sudah meninggal. Muhammad ada di kubur. Betul, ya kan? Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu siapakah umat yang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Ah, pertanyaan saya, siapakah umat yang berseru-seru demikian? A. Islam, B. Kristen. Nanti kau jawab lagi Kristen. Cuman yang ringan-ringan aja kok pertanyaan, gimana sih? Aduh. Ayo, silakan ya, kita kasih naik lagi yang Muslim. Ya, selamat pagi Bapak Nami Muslim. Shalom Pak Adis, aku Kristen. Oke Bang, kita berikan dulu kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya.
Ya, tapi aku mau narasi sedikit boleh Bang Des? Begini Bang, seperti yang sering saya katakan, kalau misalnya nanti kita kasih naik yang Kristen, seolah-olah channel kita ini tidak memberi kesempatan kepada Muslim gitu loh Bang. Jadi, Oke, terima kasih. jadi kita berilah kepada karpet merah Bang ya. Jadi mohon maaf sekali ya Bangku ya. Ya, terima Mohon maaf kasih Bang Des. ya. Turunin aja, Ya, ya. mohon Ya, salam maaf. Bang Des. Shalom, shalom Bang, mohon maaf. Ya teman-teman ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Biarlah di channel-channel Muslim yang seperti itu. Muslim bernarasi, kemudian dia naikkan juga Muslim temannya, kemudian mereka berdua bernarasi dan mereka tertawa-tawa. Biarlah yang Muslim saja seperti itu, kita enggak. Channel yang paling adil, channel yang paling memberi kesempatan kepada Muslim adalah Edis TV. Ya, bahkan saya sampai harus menahan rasa nggak enak saya kalau ada Kristen naik sini nggak saya naikkan. Banyak loh teman-teman yang pengen naik itu. Teman-teman yang kenal-kenal pengen naik nggak saya naikkan. Tak enak hati saya sampean. Saya bela-belain yang Muslim naik kemari loh. Saya bela-belain. Mari. Ya. Jangan sampai besok muncul siaran di Indosiar. Azab kubur. Kubur menyempit karena ada syubhat dari orang Kristen. Muslim diam saja. Tidak mampu memberikan klarifikasinya. Awas besok masuk sana nih. Indosiar. Siaran azab kubur. Kan? Si Sarifuddin terkena azab kubur. Apa penyebab azab kuburnya? Ketika dia ditanya iman Islamnya, dia tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Kena kau azab kubur kan? Aduh. Yuk, kita kasih yuk kesempatan yuk kepada yang muslim-muslim. Dan kepada yang muslim-muslim silakan. Mari ajukan permintaan naik. Bang, bukan gak mau Bang Muslim itu naik Bang. Mereka naik pasti nanti babak belur. Janganlah kau kasih yang berat-berat gitu Bang. Coba kau ganti pertanyaanmu. Pertanyaan gimana? Coba kau tanya dulu sama mereka. Apa hukumnya meminum Coca-Cola? Rame nanti itu Bang yang naik Bang. Rame itu nanti. Saya Herman loh. Kenapa begitu? Kalau apa hukum minum Coca-Cola? Antri itu yang jawab. Biar saya jawab. Ini dikasih pertanyaan yang sederhana. Gimana sih? Aduh, berat sekali. Yuk, silakan. Kepada teman-teman muslim yang lain dan yang sudah naik, kita berikan dulu kesempatan ya kepada muslim yang belum naik ya, teman-teman ya. Ini ada 2 orang muslim, satu sudah pernah naik ya, si Syekh, yang satu lagi mau naik tapi belum bisa menyalakan kamera. Pastikan kalau Anda mau naik, Anda sudah bisa menyalakan kamera, ya. Ya, seperti itu. Kita kasih naik ada Bang Yos. Yuk, kita kasih naik dulu Bang Yos nih. Apakah dia muslim? Tuh, yang ngomong kudis botol. Naik kemari, bro. Saya kasih lo kesempatan, bro. Gimana sih, bro? Halo, Bang Yos. Apakah Anda muslim? Bang Yos? Bang Yos? Aduh, kan saya turunkan saja ya. Kalau sudah saya kasih naik, saya sapa-sapa tidak naik, saya turunkan. Teman-teman ya, ini ada 2.000 ya, 2.000 jamaah Edis TV yang sudah menonton, menanti-nantikan. Tolong ya, berikanlah kepuasan kepada 2.000 jamaah ini. Mereka menanti-nantikan ini. Mana ini yang muslim ini? Gak ada jawaban dari iman kita. Iman kita dipertanyakan ini oleh orang Kristen. Mengapa kita tidak bisa menjawabnya, saudara? Si Juma ngintip katanya. Ya, kepada teman-teman yang baru ikut bergabung ya, teman-teman. Selamat pagi saya ucapkan dan saya menemani aktivitas Anda ya. Sebagian dari Anda sedang memulai aktivitas. Semoga dengan menonton acara channel Edis TV sambil kalian nyuci piring, sambil kalian masak-masak, ya sambil kalian mengerjakan aktivitas, mudah-mudahan Anda terhibur lah seperti itu ya. Karena biasanya kalau nonton channel Edis TV sambil nyuci baju tidak terasa pekerjaan sudah selesai. Ya, kita masih menantikan ya yang dari pihak muslim. Silakan. Ayo, yang muslim-muslim nih ya. Memang saya tahu ini berat, pertanyaan ini berat, saya tahu ya. Jadi kalau kalian naik boleh didampingi oleh ustadz-ustadz, boleh ya. Didampingi oleh Sunan Kudus atau Kiai Ageng Prayogo juga boleh. Seperti itu ya. Supaya nanti Anda tidak ya rada-rada gemetar-gemetar gimana gitu. Sambil membawa cemeti Al-Rasuli juga boleh. Oke, ada Teta Cikal. Ya, assalamualaikum. Kenapa Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir?
Karena saya ucapkan salam kalau setiap ingin bertemu sesama muslim. Saya bukan muslim. Oh ya, selamat siang. Ah, gitu. Selamat siang. Masih pagi di sini, Bang. Ya, silakan. Teta Cikal 79. Ya. Ada apa ini, Bang? Ya, jadi saya tadi bertanya kepada yang muslim. Saya tanya Ya, Bang. begini. Oke, Bang. Oke. Menurut iman orang Islam, betul tidak bahwasanya Muhammad itu sudah meninggal? Ya, betul. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad itu sekarang ada di kuburnya? Betul. Oke. Nah, lalu saya bilang begini. Banyak sekali muslim-muslim mereka menggelar tikar di jalan. Lalu mereka mengucapkan begini. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya itu umat Islam atau Kristen, Bang? Yang Muhammad Islam, Bang. Islam. Oke. Itu cuma lagu, Bang. Jadi cuma lagu, Bang. Iya. Jadi ketika mereka berkumpul bersama-sama, menggelar tikar di tengah jalan, menutup jalan raya, pertanyaan saya begini, ketika mereka berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan atau tidak, Bang? Itu begini, Bang ya. Kita itu selalu memuji namanya karena ajarannya. Bang, pertanyaanku tadi simpel loh, Bang. Ketika umat muslim berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya, mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan atau tidak? Jelas dia itu memang Muhammad di kuburan, Bang. Tapi jadi mereka berseru kepada Muhammad yang di kuburan? Iya, maunya berseru kepada siapa lagi, Bang? Aduh, oke. Berarti mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan? Itu cuma namanya yang dipuji, Bang, bukan yang di kuburannya. Aduh, ini berat sekali. Oke, saya ulangi lagi. Muhammad menurut agama Islam ada di kuburnya, betul atau salah? Saya kurang paham itu, Bang. Waduh, sekarang kurang paham. Tadi tunggu dulu, Bang, saya bertanya makanya sebentar dulu, Bang. Makanya tadi aku bilang kan, Bang. Pelan-pelan tadi aku tanya, Bang. Menurut agama Islam, Muhammad ada di mana? Nah, Abang jawab, Muhammad ada di kubur. Nah, betulkah umat muslim mereka berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku? Betul. Nah, pertanyaan terakhirnya nih, Bang. Berarti betulkah umat muslim berseru-seru kepada mayat yang ada di kuburan? Bukan mayat, Bang. Berarti Muhammad masih hidup. Bang. Bedakan nama dengan mayatnya. Bedakan nama dengan mayat, Bang. Oke, gini. Mayat kan tidak ada di depan kita. Muhammadku, dengarlah seruanku. Bang, kita bersuruh ke atas ya, Bang? Itu bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Iya, makanya aku tanya, Bang. Nah, sebenarnya Muhammad ini, makanya begini, Bang. Sebenarnya Muhammad ini di dalam agama Islam itu maha hidup, maha mendengar atau tidak? Maha. Nah, maha hidup, maha mendengar kan? Ya. Nah, sedangkan menurut agama Islam yang maha hidup, maha mendengar itu adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, sedangkan Muhammad maha hidup, maha mendengar, betul? Saya paham, Bang. Caranya apa saya paham. Bukan tanpa alasan, Bang, ku bikin tulisan begini, Bang. Siapa yang menuhankan mayat? Bang, sabar, Bang. Kami tidak pernah teman-teman jangan lupa menuhankan direkam dan diupload di VT kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Rekam dan diupload di VT TikTok masing-masing seperti itu. Silakan. Sabar dulu. Kami tidak pernah menuhankan Muhammad karena dia adalah utusan Allah. Tadi ku tanya sama Abang, betulkah umat muslim berseru-seru? Bang, saya tahu sekali. Abang cowoknya saya tahu. Bang Teta Cikal gini. Umat yang berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Lagu, Bang. Lagu itu, Bang. Enggak, saya enggak tanya itu lagu. Bedakan Muslim dulu lagu atau tidak yang berseru-seru itu? Saya tanya doa. Bedakan lagu dengan doa. Nah, Bang, gini, Bang ya. Saya orang Kristen. Sebentar dulu, Bang. Sebentar. 5.30. Saya Bang, 5.30. 5.30 maksudnya? 5.30. Maksudnya apa 5.30? Abang Yohanes 5.30 ya? Bang, sebentar dulu. Kalau itu juga kita mau bahas, Bang. Boleh. Gini. Ketika kami orang Kristen, kami ke gereja. Kami berseru-seru nih, ya Yesus, gitu kan. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Ya kan? Nah, orang Islam lewat depan gereja, dia bilang begini. Sebentar dulu. Yesus bukan Tuhan. Sebentar dulu, dengarkan. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, ada orang Islam lewat. Nah, dia berbisik sama temannya. Jangan kau bunyikan klakson, mereka lagi sembah Yesus. Tidak ada yang. Sebentar dulu. Dengar dulu. Ini kan ada ceritanya, ada umat muslim yang toleran, ya kan? Ketika mereka lewat gereja, orang Kristen lagi, ya Yesus, begitu. Nah, orang Islam bilang,
jangan kau berisik-berisik itu. Mereka lagi sembah Tuhannya. Mereka lagi berseru-seru kepada Tuhannya. Sebentar dulu bang, sebentar. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Sebentar dulu, sekarang kebalikannya nih. Ada orang Kristen lewat. Sebentar dulu bang. Sekarang orang Kristen lewat nih. Sebentar dulu bang. Sekarang orang Kristen lewat. Lewat kan? Nah, jalan diblokir. Ada apa ini Pak? Jalan diblokir. Umat Muslim lagi gelar tikar di tengah jalan raya. Mereka bernyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kan begitu kan? Bedakan bang. Makanya baru kami bilang begini sama teman saya. Kita harus belok kanan ini. Mereka lagi sembah Tuhannya. Gimana nih aduh? Bedakan seruan dengan gimana sih? bang. Jarang. Bedakan. Kalau memang di gereja menyanyi. Mereka lagi. Kami berseru-seru kepada Yesus. Kau bilang kami lagi menuhankan Yesus. Sekarang kebalikannya. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kami tidak menuhankan Muhammad. Aduh gimana sih? Kalau itu di gereja menarik musik apa itu bang? Apa itu? Gimana? Kalau di gereja itu menyanyi ada gitar, ada musik semua. Oh iya jelas dong. Jelas. Apa bang? Jelas. Pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Loh, kalian juga begitu. Kalian juga sholawatan begitu juga. Malah kalian begini-begini. Malah kalian begini. Bentar, kasih dulu videonya. Kamu kasih videonya. Janganlah nanti kena pembatasan. Jadi orang-orang bersolawat, mereka membutuhkan bintang berbanda. Prum gitu. Oke, begini bang ya. Oke. Terima kasih bang ya. Perdebakan begini bang. Takkan ada habisnya bang. Memang tidak akan ada habisnya. Yang ada, nggak akan ada habisnya. Yang ada, yang habis orang Islam. Tidak ada orang Islam akan habis bang. Tidak ada juga tidak akan habis. Lu jangan salah bang. Yang inbox saya banyak bang. Jangan salah. Bang, biar abang tahu ya. Bang, biar abang tahu. Satu hal yang paling mengesankan hidup saya di tahun 2024 apa coba? Yang paling sangat mengesankan dalam hidup saya di tahun 2024. Suatu pagi ya, saya bangun siap-siap mau ke kamar mandi. Seperti biasa ya, bangun pagi ya, kamar mandi. Nah, berbunyilah HP saya bang, dengar dulu. Berbunyi HP saya. Ya, bicara aja bang. Berbunyi HP saya, bunyinya begini. Dengar dulu, bunyinya begini. Ada seru-seruan. Sebentar dulu, ceritakan dulu. Berbunyi HP saya. Brimo, dengar dulu Brimo bunyi. Brimo bunyi. Kulihatlah. Kulihat siapa ini? Oh, pagi-pagi ada transfer masuk. Sebentar, cek dulu. Namanya bang, biar abang tahu. MOCHMAMD. Muhammad. Dalam hati saya, ya Tuhan, Muhammad sudah bertaubat. Lo nggak percaya, itu kisah nyata. Muhammad namanya, MOCH, Muhammad bang. Biar abang tahu. Bang, banyak juga bang. Itulah hal yang paling sangat mengesankan. Hal yang paling sangat mengesankan di tahun 2024. Saya masih ingat sekali itu. Bulannya September. Biar abang tahu itu. Jadi jangan abang bilang muslim banyak yang ini, enggak, banyak mereka yang sudah mensupport saya bang. Abang jangan salah itu. Buktinya namanya Muhammad loh, nggak mungkin itu seorang, nggak mungkin itu dari lahir dia Kristen bang. Jangan salah bang. Nggak ada orang Kristen yang mau ngasih nama anaknya Muhammad. Nggak akan ada cerita itu. Ada. Kagak ada ceritanya. Bang, intinya, bang, begini intinya. Kamu nggak mau dikalah, aku juga nggak mau dikalah, sama kan? Ya, kita bicara fakta saja dan kenyataan. Iya, kalau fakta banyak bang, fakta banyak. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ada semua bang. Kita berikan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, baiklah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi bang. Ya sih, tidaknya dia tidak kejang-kejang lah seperti si Juma dan kawan-kawan ya. Jadi itu benar teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu hal yang sangat mengesankan sekali dalam hidup saya di tahun 2024. Ya, Muhammad, saya masih ingat sekali. Namanya Muhammad. Mohon maaf ya Bang Muhammad, mungkin Bang Muhammad menyimak, saya harus cerita seperti itu. Karena itu sangat terkesan sekali. Saya lihat namanya Muhammad itu. Dan nama-nama Islami yang mensupport. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara,
pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.